aja. 3, 2, 1, silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih karena sudah berhadir di sini dengan suasana yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, suasana yang baik. Semoga suasana ini juga mengisi hati kita dengan yang baik-baik. Maka dengan ini kami memperkenalkan bahwa kami dari PT Semen Abadi dengan semboyan dibangun untuk tidak runtuh. Dan tujuan dari perusahaan kami saat ini adalah kami melihat lahan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, masyarakat setempat, bahwa lahan ini sangat bagus untuk kami membuka sebuah perusahaan pabrik semen. Maka dari itu saya mengharapkan kepada Bapak Ibu bagaimana persetujuan atas apa yang ingin kami lakukan ini, atas niat yang ingin kami lakukan terhadap lahan sekitar masyarakat Bapak dan Ibu ini. Dan saya lihat juga di sekitar lahan ini, masyarakat yang tinggal di sekitar lahan ini juga terlihat sangat ramah-ramah ya. Dan untuk sekedar informasi saja, salah satu dari anggota perusahaan PT Semen Abadi ini juga berasal dari masyarakat sekitar sini. Maka dari itu, saya harap kita dapat membangun kerjasama seperti kerjasama antar keluarga. Maka dari itu, saya serahkan kembali kepada masyarakat bagaimana. Ya, terima kasih kepada PT Semen Abadi yang ingin menaruh investasinya di kegiatan di lahan kami. Untuk menaruh investasi atau ingin membangun sebuah pabrik di lahan kami, mungkin itu butuh pemikiran yang panjang karena kebetulan warga di sini sangat memberatkan kepada pertanian dan perkebunan. Jadi mungkin ada ganti rugi lah yang sekiranya sebanding agar warga tetap bisa berkegiatan setiap hari-hari. Izin menambahkan ya dari PT Semen Abadi. Tadi kan dari Mbak Meli dari masyarakat berargumen kalau semisal masyarakat itu asalnya dari petani, dia semisal lahannya itu digusur ataupun dihilangkan, itu menginginkan sebuah ganti rugi. Nah, dari kami itu sudah mempertimbangkan itu. Jadi jika dengan adanya ganti lahannya itu digunakan menjadi pekerjaan masyarakatnya itu diganti dengan bekerja di PT Semen itu sendiri. Jadi seperti peralihan pekerjaan yang tadinya petani menjadi buruh yang mungkin bekerja di PT Semen Abadi tersebut. Jadi begitu Mbak Meli. Oke, saya ingin mencoba untuk menambahkan. Nanti barangkali ada yang dari warga yang ingin mencoba untuk menambahkan, silakan saja. Jadi gini ya, Mas, dari Mas dari PT Semen Abadi, kan itu juga merupakan lapangan kerja warga dan sekaligus lahan milik warga. Nah, mungkin kita bisa merundingi ganti rugi sebesar berapa untuk setiap warga yang memiliki lahan tersebut juga, karena dampak dari semen juga akan berkepanjangan. Jadi mungkin sekiranya dipikirkan aja terlebih dahulu. Oke, menanggapi dari Mbak Meli tadi, kita juga akan memberikan kompensasi terhadap lahan yang kita gunakan dengan harga yang setimpal di daerah tersebut, Mbak. Izin menambahkan, saya dari masyarakat. Mungkin kerugiannya bukan hanya dari segi material ya, tapi seperti yang Mbak Meli juga sampaikan, ada dampak negatif lain seperti polusi atau lainnya yang bahkan mengakibatkan tercemarnya udara. Nah, bagaimana cara untuk menanggulanginya dari PT Semen Abadi itu? Baik, terima kasih Mbak Variatul yang sudah menyampaikan pendapatnya dari warga sekitar. Jadi selain kompensasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dinda tadi, itu perusahaan kami Semen Abadi juga menawarkan sebuah program di mana perusahaan kami juga
akan menanamkan 2.000 tanaman, bibit tanaman untuk ditanam di sekitaran pabrik. Selain itu, pengolahan limbah yang kami keluarkan pun juga akan selalu difilter sesuai dengan standar SOP atau Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang sudah dituliskan dalam undang-undang, dalam peraturan undang-undang yang mengatur tentang pembuangan limbah dari sebuah perusahaan. Begitu, Mbak. Mungkin Mbak Eva bisa menambahkan kompensasinya yang lain. Baik, terima kasih. Untuk warga sekitar, nah di sini kan kalau misalnya ada pembangunan rumah atau ke jalan-jalan gitu, nah kami dari PT Semen Abadi, kami bersedia untuk membantu. Walaupun tidak seberapa, tapi kami akan berusaha maksimal mungkin untuk bisa membantu para warga. Begitu. Jadi bagaimana tanggapan dari warga? Maaf Izin ya, menambahkan Pak dan kembali. juga ibu-ibu dari PT Semen ini, saya perwakilan dari kampung sebelah yang juga terdampak nanti kalau dibangun semen, pabrik semennya diperluas gitu. Tempat saya kan mepet banget itu rumahnya sama persis sama yang itu loh, apa, yang tempat parkirnya karyawan yang ada di PT Semen itu yang banyak banget. Motornya bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus, sini sepeda aja nggak punya. Itu gimana mau membantu kami itu mau gimana nanti mau membantunya? Apa ia membantu untuk biaya sekolahnya kami, warga yang sehari-hari itu cuma bertani, terus kami suruh itu katanya mau diangkat jadi karyawan di sana. Lah sehari-hari kami taunya tuh cuma ya nyangkul, terus ya kayak gitulah kita harus panen dan sebagainya, terus suruh di pabrik itu kayak gimana, kan kita jelas nggak bisa. Itu sama aja menghentikan mata pencarian kami. Itu membantu seperti apa ini dari PT Semen ini? Izin menjawab dari pertanyaan Bu Ise atau keluhan Bu Ise dari masyarakat ya. Sebetulnya dari lahan itu semisal nanti berdekatan dengan perusahaan kami dari pabrik tersebut, kami akan berusaha merelokasikan yang misal terlalu dekat dengan proyek, jadi direlokasikan ke tempat yang lebih jauh dari proyek tersebut. Nah, untuk Berarti masalah nanti rumah saya yang mepet sama parkiran itu yang sering kena debu itu nanti mau dipindah dibangunin kayak hotel gitu ya Mas ya? Kalau hotel ya bukan seperti hotel, tapi seperti nanti bagaimana rumah yang sebelumnya itu seperti apa Oh ya akan nggak mau Mas, rumah saya itu rumah peninggalan dari nenek moyang saya. Kalau mau dipindah, Masnya mau pindah mau ganti rumah kayak apa? No yo, sayang no Mas, rumah saya itu udah ada sejak lama sebelum perusahaan dari tempat Masnya kerja itu ada. Nggak mau saya. Mohon izin untuk menambahkan ya mungkin Mas Aji. Jadi mungkin yang dimaksud Mas Aji itu lebih tepatnya seperti yang Ibu tanyakan tadi, bahwasannya apabila kami kehilangan atau apabila warga kehilangan pekerjaannya itu bagaimana dan apa jadinya dengan rumah yang Ibu tinggali terkena debu setiap hari. Mungkin yang dimaksud Mas Aji adalah yang pertama, kami membangunkan rumah Ibu yang baru, rumah tinggal yang lebih layak, meskipun tidak seperti hotel yang sudah Ibu sebutkan tadi, namun kami berusaha untuk memberikan standar minimal kompensasi itu 2 lantai. Dengan rumah 2 lantai, kemudian kami juga menawarkan apabila lahan tersebut adalah mata pencaharian utama dari keluarga Bapak Ibu sekalian, maka seperti yang sudah disampaikan Mbak Linda tadi di awal, bahwasannya perusahaan kami Semen Abadi ini juga menawarkan pekerjaan bagi para warga yang telah kehilangan mata pencahariannya sebagai karyawan tetap dari perusahaan. Begitu. Oh, Mbak Meli itu mau jadi karyawan tetap loh Mbak Meli, kita berarti terus nanti kita berarti pakai baju-baju kantoran gitu ya Mbak Meli, yo asik ya. Lebih ke baju buruh sih sepertinya. Izin menambahkan kembali, untuk masyarakat sekitar juga tidak perlu khawatir, karena menjadi karyawan ini kan juga nggak sembarangan ya.
kami juga akan mengadakan pelatihan kurang lebih selama 6 bulan kepada masyarakat setempat agar masyarakat ini tidak perlu khawatir, tidak mengerti bagaimana fokus kerja masing-masing, dan tidak perlu khawatir juga bahwa kami juga akan mendatangkan tenaga ahli dari luar untuk mengerjakan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang tergolong cukup sulit ya untuk dikerjakan di pabrik tersebut. Sekian, terima kasih. Izin bertanya kepada PT Semen Abadi. Seperti yang sudah diberikan penjelasan terkait bahwa para warga bisa bekerja pada Semen Abadi, apakah ada kualifikasi khusus untuk bisa bekerja pada perusahaan PT Semen Abadi, seperti usia mungkin, seperti itu? Terima kasih. Izin Baik. menambahkan, ya Silakan, mungkin Mas. kualifikasi bagi masyarakat yang dibolehkan bekerja itu sesuai dengan peraturan di Indonesia sendiri, mungkin di atas 17 tahun dan tidak terlibat dengan pendidikan manapun, sehingga selama dia cukup mampu dan memiliki keadaan fisik yang sehat, maka dia dapat bekerja di perusahaan PT Semen. Dan juga tidak perlu khawatir apabila tentang tempat parkir dan semacamnya, itu tentang pengolahannya juga akan kami serahkan kepada masyarakat, sehingga keuntungannya juga bisa didapatkan sekian persen kepada masyarakat, dan kita akan bagi presentasinya di masing-masing. Izin menambahkan lagi, saya mau bertanya tentang jaminan terkait pekerjaan yang kita peroleh saat tanah kita digusur. Itu kan menjadi kompensasi berupa uang atau berupa pekerjaan baru. Nah, apakah ada jaminan kita akan mendapatkan pekerjaan itu selamanya, atau tiba-tiba di tengah jalan kita dipecat dengan tidak adanya persiapan atau apa? Apakah yang menjadi jaminan PT Semen Abadi itu untuk meyakinkan kami untuk melepaskan tanahnya? Terima kasih. Baik, Mbak, saya izin menanggapi pertanyaan Mbak tadi. Kita akan melakukan kontrak kerjasama, Mbak, terhadap setiap karyawan kami. Dan menjamin asuransi pekerjaan juga kita akan adakan gitu. Izin menambahkan, karena pertanyaan dari Mbak Variatul tadi belum terjawab semua ya Mbak Linda. Jadi untuk kompensasinya, tanah yang digusur itu tentunya yang pertama adalah berbentuk uang. Kemudian kompensasi yang kedua adalah kami menawarkan pekerjaan kepada warga-warga sekitar, dikhususkan bagi para warga yang lahannya tergusur. Kemudian kompensasi yang berikutnya adalah perusahaan menjamin bahwa jalan ataupun akses jalan di sekitar perusahaan atau sekitar pabrik yang sudah rusak ini, seperti yang Bapak Ibu ketahui, itu akan kami jamin akan selalu bagus selama perusahaan kami berdiri. Dan apabila suatu hari nanti Bapak Ibu khawatir bahwa pekerjaannya itu tiba-tiba dipecat di kemudian hari, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Karena kami juga menjamin bahwa pekerjaan ini yang diberikan kepada warga setempat yang terkhususnya lahan yang digusur itu bersifatnya karyawan tetap. Jadi selama perusahaan masih berdiri, maka masih tetap bisa bekerja, kecuali orang tersebut yang bersangkutan mengundurkan diri atau memutuskan untuk resign begitu. Maaf sebelumnya, itu gajinya berapa ya, Mas? Kalau untuk gaji mungkin sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh provinsi masing-masing ya, Kak. MR yang pasti. Nanti juga tentunya apabila karyawan itu berprestasi, tentunya nanti akan dinaikkan jabatannya begitu, yang tentunya juga akan diikuti dengan gaji yang akan meningkat begitu. Izin bertanya, perusahaan Bapak dan Ibu itu berani membeli tanah kami seharga berapa ya kalau boleh tahu? Bagaimana Kak Efresia? Baik,
Untuk warga sendiri jangan khawatir, kami akan membeli lahan Bapak Ibu karena lahan Bapak Ibu juga ini luas, jadi kami akan membelinya dengan harga senilai 1 miliar. Dengan berbagai pertimbangan ya. Jadi kami membelinya dengan seharga 1 miliar. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Gimana masyarakat sekitarnya? Kalau di masyarakat sih harus 5M. Tapi kan kita juga akan ikut serta dalam pembangunan infrastruktur yang ada pada desa, Pak. Mungkin itu akumulasinya sesuai luas lahan warga itu sendiri ya. Nanti bisa diomongin secara pribadi dengan warga itu masing-masing. Tapi kalau dari kami, semoga itu tidak terlalu merugikan untuk kami. Saya rasa ini dengan kami membeli lahannya senilai 1 miliar dan dari masyarakat sendiri menawarkan 5 miliar berdasarkan kompensasi hubungan timbal balik yang kami berikan, maka justru itu dapat berjumlah bahkan lebih dari 5 miliar sendiri, Bapak. Jadi tidak hanya sekedar kami beli lahannya, tetapi kami juga menawarkan infrastruktur, kami juga menahankan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Oke, kalau penawaran menurut aku itu udah cukup itu ya, membuat keuntungan dari kami, bagi kami. Tapi mungkin itu ada masalah lain, yaitu masalah limbah dan polusinya. Apa solusi dari bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian untuk mengatasi limbah dari pabrik semen ini? Mungkin ada diskusi pribadi dengan DLH atau mungkin sudah, tolong beritahu kami. Sepertinya pertanyaan ini sudah diajukan di awal pertemuan tadi ya Mbak, bahwasannya perusahaan kami tentunya akan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan tentang pembangunan pabrik atau pembuangan limbah. Sehingga perusahaan kami pun juga harus tidak hanya mencari laba saja, namun kami juga masih memikirkan efek ataupun dampak yang ditimbulkan dari pabrik kami yang akan kami bangun di lahan bapak-bapak sekalian itu tetap terjaga. 3, 2, 1, and cut. Kita berikan aplaus semuanya. Oke, boleh dikasih respon.